Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan atau hasil diskusi kami tentang perilaku konsumen. Nah, ini kami dari kelompok 13. Yang pertama ada Ferry Diansyah dengan NIM 396, yang kedua ada Anandito Rizky dengan NIM 397, yang ketiga ada Farel dengan NIM 446. Pengertian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, dari pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, menurut para ahli, menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen merupakan ilmu tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi untuk memilih, membeli, dan menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Kemudian apa yang mempengaruhi konsumen? Nah, di sini ada dua. Yang pertama faktor eksternal dan internal. Nah, yang pertama eksternal dibagi menjadi dua, kultural dan sosial. Untuk kultural ada tiga faktornya. Yang pertama, nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka. Yang kedua, komunitas kepercayaan. Yang ketiga, kebutuhan keluarga dan komunitas sosial. Dan untuk yang sosial, yang pertama pengaruh lingkungan, yang kedua pengaruh media sosial, yang ketiga kelas sosial, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir tingkat pendidikan. Yang kedua, faktor internal dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama pribadi dan yang kedua psikologi. Yang pribadi ada tiga, seperti usia, jenis kelamin, profesi. Sedangkan psikologi ada dua, kampanye pemasaran, umum, kebutuhan pribadi. Yang kedua, pribadi sebagai konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama ada perilaku membeli yang kompleks. Misalnya, si X ingin membeli laptop seharga 40 juta. Tentu X berpikir panjang sebelum memutuskan pembelian, sebab produk tersebut jarang sekali dibeli, belum lagi harganya yang relatif mahal. Yang kedua ada perilaku membeli yang mengurangi disonansi. Saat punya perilaku ini, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian, akan tetapi mereka kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Kesulitan ini disebut dengan disonansi atau mengurangi perbedaan. Yang ketiga ada perilaku membeli yang telah terbiasa. Misalnya si Y ingin membeli sampo, Y telah terbiasa membeli sampo merek E dan tidak ingin melirik merek lainnya. Dapat disimpulkan dalam kasus ini, Y memiliki habitual buying behavior. Dia tidak banyak terlibat saat mencari produk. Pemilihan merek cenderung didasarkan kebiasaan. Yang terakhir ada perilaku mencari keragaman produk. Pada tipe ini konsumen membeli produk yang berbeda. Akan tetapi ini dilakukan bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. Perilaku tersebut didasari oleh motivasi untuk mencari variasi dari produk yang telah mereka miliki. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada model perilaku konsumen. Terdapat 6 model perilaku konsumen. Yang pertama ada model pembelajaran, dan yang kedua ada model psikoanalitik, dan yang ketiga ada model sosiologis, yang keempat ada model masukan, proses, keluaran, dan yang kelima ada model kotak hitam. Keenam ada model Pavlov. Next. Nah, yang pertama, pengertian dari model pembelajaran adalah model pembelajaran juga menjelaskan bahwa pelanggan biasanya akan mengutamakan kebutuhan untuk belajar yang muncul dari pengalaman hidup.
Untuk pengertian model psikoanalitik, model satu ini diambil dari teori Sigmund Freud mengenai psikoanalisis di mana konsumen memiliki motif mengakar, baik sadar maupun tidak sadar, yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Next. Nah, dan yang ketiga ada model sosiologis. Pengertian dari model sosiologis sendiri dasarnya akan membeli barang berdasarkan hal yang diperlukan oleh kelompok tempat mereka berada. Dan yang keempat, pengertian dari masukan proses dan pengeluaran. Yang aspek utama produk, price, place, and promotion. Dan yang kedua merupakan proses transaksi. Untuk yang terakhir, output respon konsumen terhadap produk. Next. Untuk yang kelima, model kotak hitam. Pengertian dari model kotak hitam ini adalah pemikir individu yang mampu memproses rancangan internal dan eksternal untuk membuat keputusan pembelian. Dan untuk yang terakhir, yang keenam, model Pavlov. Untuk pengertian model Pavlov ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, drive memancing aksi pelanggan. Yang kedua, reverse kebutuhan psikologis dari pelanggan. Yang ketiga, drive akan memengaruhi aspek psikologis pelanggan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.